kalian belajar di PE ini kan, begitu banyak teori, oh mata kuliah mikro, menjelaskan ada teori misalnya hukum Gosen satu, hukum Gosen 2, ada juga dari makro, oh kata Sikin seperti ini, kata Adam Smith seperti ini. Nah, dari semua yang dikumpulkan itu mereka akan menjadi dasar lagi untuk membuat penelitian yang baru, jadi ada teori baru lagi, terus ya dari teori ada lagi pendapat apalagi muncul dari riset apa menghasilkan teori-teori juga jadi dasar lagi. Jadi emang untuk peta jalan supaya menganalisa sebuah proses gitu. Nah, di sini karena membahasnya adalah komunikasi, berarti ada teori untuk menganalisa proses komunikasi. Nah, teori ini juga membantu untuk memprediksi dan memahami perilaku komunikasi, meningkatkan juga efektivitas komunikasi pribadi dan juga profesional. Dengan adanya teori, kalau kita pernah melihat sekarang bukan melihat aja, melihat, mendengar kan kita sekarang udah di zaman yang serba audio visual ya. Kalau eh, kalimat pengalihan isu, teman-teman sudah sangat familiar kan dengan hal tersebut? Kok bisa ada pengalihan isu tiba-tiba hal yang booming tertutup oleh hal yang lebih booming? Bahkan yang lebih boomingnya itu adalah nggak penting gitu ya, receh, tapi jadi lebih booming. Itu kan memahami perilaku siapa? Oh, perilaku manusia. Kalau dia mendapatkan hal lain yang lebih menarik, dia akan beralih dan berita yang lain tertutupi. Itu kan memahami perilaku itu bisa diterapkan seperti itu kan ada teorinya. Gitu ya. Oke, terus komunikasi. Di sini ada model dasar model Shannon Weaver. Di sini si Shannon sebagai berdua orang ya dari matematikawan dan juga insinyur. Ada juga Warren Weaver adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan model ini, dua orang, makanya disebut Shannon Weaver itu adalah dua orang. Model ini dirancang untuk menjelaskan proses komunikasi secara matematis, terutama untuk meningkatkan efisiensi sistem telekomunikasi dengan mengurangi gangguan atau noise. Oke, yang masih off cam siap-siap menerima pertanyaan ya. Oke, elemen utama dari komunikasi proses linear ini, elemennya yang pertama adalah sumber atau jadi sebagai source-nya, kemudian ada pengirim, ada penerima gitu dan tujuannya bagaimana juga ada salurannya. Bahkan ini kan tahun 48 mengembangkan ini. Ada salurannya dia bilang karena dulu udah ada telepon, teman-teman bisa searching telepon ada tahun berapa nih. Nah, apakah itu radio, apa itu koran gitu. Kan ada sumber, ada penerima. Dari tahun tersebut pun sudah ada yang menganalisa ini. Makanya terbayangkan kenapa di tahun sekarang sudah bisa ada handphone, bisa ada video call, bisa ada Zoom seperti ini. Karena dari zaman dulu itu ilmuwan itu udah bekerja, oh ternyata proses komunikasi itu harus ada penerima, sumber, ada salurannya. Makin berkembang ke sini tadinya koran, radio, lama-lama apa TV ya. Kemudian lama-lama menjadi oh ada handphone, handphonenya yang segede gaban itu tiba-tiba kecil kayak Nokia, tiba-tiba berproses lagi yang tanpa tombol dan lain sebagainya sampai ke yang slim-slim sekarang. Kemudian yang bisa dibelah gitu kan. Kemudian dibelahnya bisa di tengahnya, bisa yang satu dibuka gitu kan, flip. Nah, itu kan padahal itu layar tapi seperti terbelah tapi bisa masih jalan. Meskipun ya rawan kerusakannya itu lebih tinggi gitu ya. Terus ada teori awal atau jarum hipodermik. Teori ini dikembangkan oleh Harvard Laswell tahun 20-an dan tahun 30-an. Itu jadul juga. Yang memperkirakan bahwa media massa punya pengaruh yang kuat langsung dan mengarah pada audiens ya. Dan ini tahun dulu ya 20-30-an aja sudah ada yang menganalisa bahwa media massa itu punya pengaruh langsung. Jadi audiens itu tapi masih menganggapnya oh audiens itu pasif. Audiens itu pasif dan rentan terhadap pesan media. Jadi cuman nerima aja gitu. Pesan media itu disuntikan doang dan langsung ke dalam pikiran audiens. Tapi dianggapnya audiensnya pasif. Jadi seringkali dianggap terlalu sederhana, namun relevan dalam konteks propaganda atau kampanye intensif. Bisa dipengaruhi gitu katanya audiens itu. Nah, teori ini muncul karena ada
pengamatan efek propaganda selama Perang Dunia I. Jadi media itu semakin kuat pada masa itu, seperti radio dan koran. Nah, ada bahkan siaran radio, The War of the Worlds, di tahun 38, yang membuat sebagai pendengar panik, karena menganggapnya sebagai berita nyata tentang invasi alien, sering dikutip sebagai bukti teori ini. Kemudian tetap aja hal tersebut pasti dievaluasi ulang. Dulu itu ada, bahkan saya masih kecil ya, katanya kiamat tahun 99. Jam 9, tanggal 9, tahun 99, kayaknya teman-teman belum lahir ya. Tanggal 9, bulan 9, jam 9, jangan tidur katanya. Padahal itu dulu belum ada handphone, belum ada media massa gitu kan, yang terlalu, jadi TV doang lah ya, sama koran. Tapi udah menyebar, saya dulu masih SD, udah sangat ketakutan. Jam 9 itu pokoknya jangan terlalu nyenyak katanya tidurnya, karena dunia bakal gimana gitu. Atau tahun 2000, ada lagi muncul 2000, diralat katanya, nggak 99 tapi 2000. Pas 2000 ada muncul lagi, ya itu audiens pasif, cuman menerima informasi. Terus muncul lagi 2012. Nah, 2012 teman-teman udah lahir belum? Udah ya? Mungkin ada yang mendengar kalau 2012 itu juga 2012 itu juga kiamat katanya, ya. Sampai takut banget dengan berita tersebut gitu. Tapi alhamdulillah ya belum. Kemudian hal tersebut kan kita menerima aja. Banyak yang berasumsi bahwa suku Maya dulu kan, suku Maya mengidentifikasi bahwa tanggalan itu habis sampai 2012 gitu. Padahal suku Mayanya aja udah punah gitu kan katanya ya. Saya maaf kalau salah, boleh teman-teman cek lagi udah punah apa belum. Nah, kemudian teori antar personal ada lagi terkait dengan interaksi simbolik, bagaimana makna diciptakan melalui media sosial. Manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada sesuatu. Makna ini muncul dari interaksi sosial. Makna dapat dimodifikasi melalui proses interpretasi. Adanya pengurangan ketidakpastian saat bertemu orang baru, kita termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang mereka. Jadi intinya sudah ada mulai keaktifan, ada interaksi. Jadi kalau yang tadi kan dari sisi media massa, audiens hanya menerima. Nah, kalau ini mempelajari bagaimana satu kepribadian gitu. Ketika kita melihat satu orang itu mukanya judes, tapi kalau misalnya ternyata udah diamati secara pasif, kita belum bisa memastikan kan. Nah, setelah adanya interaksi antara personal tadi, ternyata orang itu dengan adanya interaksi bisa dapat informasi dan bisa tahu, oh ternyata nggak seperti yang diduga. Jadi pengurangan ketidakpastian gitu ya. Kemudian ada juga teori organisasi jaringan komunikasi. Di sini ada yang menjadi, siapa yang menjadi pusat informasinya. Jadi secara sentral, bagaimana kepadatan, jadi seberapa sering anggota berkomunikasi satu sama lain. Kalau tadi dari sisi antar personal, dari organisasi. Jadi udah ada komunitas ya. Nah, individu yang menghubungkan kelompok yang berbeda, ada penghubungnya, ada fokus aliran informasi dalam sebuah sistem, misalnya kantor atau komunitas ya. Di sini menjelaskan bagaimana bahwa berkomunikasi dalam suatu organisasi. Nah, ini kembangannya sebenarnya ada banyak ahli, tapi diantaranya adalah ini Peter dan Nosir ini yang mengemukakan bahwa teori ini untuk menganalisa pola interaksi dan hubungan dalam organisasi. Dalam organisasi biasanya ada yang jadi pusatnya. Siapa? Karena ada leader kan di situ yang bisa mempengaruhi yang lain. Oh, kamu ini bagian ini. Seperti saya di sini. Komunikasi saya di sini itu karena kita ada dalam organisasi pendidikan, yaitu kampus. Teman-teman ya nerima apa yang saya arahkan kan. Karena memang kita dalam teori organisasi jaringan komunikasi ini ada yang menjadi pusat informasi secara sentralitas saya gitu. Teman-teman akan mengikuti. Kalau misalnya mau ngelawan ya teman-teman paling ngegerutun dalam hati kan komunikasi. Tapi kalau sekarang kayaknya udah pada berani kalau protes ya mahasiswa. Cuman secara pada umumnya pusat informasi yang tadi
ya dosen itu menjadi sentralitas. Nah, namun karena kita udah belajar student center gitu kan, teman-teman nanti bisa bagaimana berkomunikasi juga, dilatih juga untuk menyebarkan atau menyampaikan materi setelah mencari sendiri gitu kan, menyampaikan pada teman-temannya. Itu ada model pembelajaran lain di luar itu, yaitu student center learning. Tapi tetap aja melakukan yang namanya presentasi pembagian kelompok, tetap kan jadi pusatnya siapa? Dosennya. Gitu. Itu contoh dalam teori organisasi jaringan komunikasi. Oke, kemudian ada teori media penggunaan gratifika atau asumsi. Nah, kalau di yang sebelumnya yang jarum suntik itu tadi, audiens kan pasif ya, cuman cukup disuntikan informasi, dapat menerima informasi terkait dengan alien langsung takut gitu kan, langsung pada panik, langsung percaya. Mungkin dulu kalau belum ada ini panic buying kali ya, panic buying itu beli yang ujuk-ujuk langsung banyak gitu-gitu, bisa jadi karena takut diserang alien, bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, teori media yang ini udah eh, ke 70-an, ada 70-an meskipun akarnya itu dari 40-an tadi ya, tapi dikembangkan di 70-an bahwa poin utama dari teori ini, audiens memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti hiburan, informasi, relasi. Jadi nggak pasif hanya menerima terkait apa yang disampaikan doang, tapi juga oh banyak pilihan lain nih, udah tahun 70-an mah ya. Ada udah tinggalkanlah yang bikin overthinking misalnya. Udah mulai seperti itu karena berita eh, koran itu tidak hanya terkait dengan politik. Kan muncul dulu kan majalah Kartini. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu. Kartini itu khusus pokoknya sasarannya adalah majalah untuk ibu-ibu. Ya. Muncul adanya majalah Aneka Yes. Nah, saya dulu langganan majalah Aneka Yes. Aneka Yes, kemudian Gadis. Ya, kalau ingin tahu boleh di searching itu majalah. Tapi kayaknya online juga sekarang ada ya. Gadis, Aneka Yes. Kemarin Aneka Yes masih ada pemilihan cover boy sama cover girl kayaknya. Dan itu banyak anak-anak artis yang menjadikan modelnya saya udah tangkap yaitu sebagai ajang marketing juga supaya audiens atau netizen itu aware dan notice gitu bahwa ada loh ini majalah Aneka Yes dulu. Nah, itu memunculkan lagi karena udah serba digital, makanya diubah jadi digital. Tapi tetap ada pemilihan itu model cover Aneka Yes gitu yang artis-artis yang mungkin kita beda angkatan ya, tapi yang sekarang udah pada senior gitu itu artis yang sekarang jadi bukan jadi udah keluar lagi Bupati KBB tapi udah Hengki Kurniawan, tahu nggak teman-teman? Hengki Kurniawan tahu nggak? Nggak tahu ya? Mana nih nggak pada jawab? Hengki Kurniawan tahu nggak? Namanya gak asing, Bu. Tahu Bu, Namanya tahu. nggak? Nah, itu kan dulu adalah model majalah itu yang ranahnya adalah sasarannya remaja dulu Aneka Yes. Gadis. Kemudian Bobo. Nah, majalah Bobo itu bahkan dari ibu saya kecil sampai udah ya sampai ke saya itu masih ada. Nah, sekarang udah ada. Kemarin tuh saya sempat beli yang perayaan 50 tahun majalah Bobo. Nah, saya beli di tahun 2023 apa 2000. Saya beli sampai PO itu sistemnya. Jadi emang mengulang lagi biar anak saya tahu majalah Bobo itu pernah ada loh bacaannya menarik. Ada si Nirmala, ada yang Bona Belalai Panjang. Nah, itu kan sasarannya adalah anak-anak gitu kalau itu. Itu hiburannya banyak pilihannya. Kartini itu selama kan memang untuk yang hal-hal yang lebih serius yang tadi ya ada pikiran rakyat mungkin ya kalau pikiran rakyat di Jawa Barat Kompas gitu-gitu itu adalah pilihan untuk biasanya bapak-bapak gitu yang pagi-pagi ngopi. Nah, itu zaman dulu tuh seperti itu. Kalau sekarang kan digitalisasi malah makin banyak. Ini startnya di 70-an kan katanya. Sekarang makin banyak gitu pelarian. Orang bisa memilih FYP kalian yang ada di handphone itu biasanya memang yang secara algoritma yang memang
sering kalian cari itu akan memunculkan sesuai dengan kesukaan gitu. Explore-nya banyak makanan ya itu yang sering yang kalian searching makanan mukbang gitu. Nah, asumsinya di sini audiens adalah partisipan yang udah aktif, bukan korban pasif lagi. Dan kita termasuk yang sudah merasakan itu kan. Udah jadi aktif karena bisa memilih dengan sangat gampangnya sekarang. Kenapa bisa memilih dengan sangat gampang? Karena pilihannya banyak. Itu teori media, penggunaan, dan gratifika. Ini dianggapnya, teori ini berpendapat bahwa individu secara aktif menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi yang disebut juga gratifikasi. Jadi sesuai kebutuhan keinginan ya. Ada juga sekarang ini teori media atau teori penanaman. Nah, konsep di sini adalah paparan media, terutama TV, secara kumulatif membentuk persepsi kita tentang realitas. Sadar tidak sadar, kalau teman-teman itu TikTok nih ya, bahaya. TikTok itu informasinya sangat cepat kan, tapi ngefilternya juga harus hati-hati, harus ekstra. Karena apa yang sudah disampaikan, bahkan kemarin juga pemilihan presiden mungkin bisa jadi salah satunya adalah orang tuh percaya lewat TikTok. Bisa jadi, apalagi Gen Z ya, Gen milenial juga yang sudah mendekati Gen Z bisa jadi memilih presiden ya acuannya dari TikTok gitu dengan pemberitaan apa gitu. Karena sudah di situ membentuk adanya media ini membentuk persepsi. Nah, efek utama persepsi yang lebih dekat dengan realitas media, sindrom dunia jahat, di mana orang sering menonton, ada juga contoh lain ya, orang yang sering menonton berita kriminal cenderung melihat dunia ini lebih berbahaya. Makanya kalau tes kejiwaan nih, saya berapa kali ikut tes kejiwaan, karena untuk syarat kerja ya, maksudnya kayak syarat ASN ini kan ada tes kejiwaan. Itu mengisi soalnya banyak banget. Ada yang pernah ikutan nggak tes kejiwaan itu? Nah, untuk dapat nomor induk dosen pun itu juga harus ada tes kejiwaan ya, teman-teman. Nah, mengisi soal itu salah satunya melihat, dicek juga kalau saya analisa ya, karena saya 3 kali, kayaknya 2 kali ikutan. Melihat sisi dari circle kita. Soalnya di situ ada pertanyaan, ya intinya kalau misalnya melihat apakah teman saya berbuat jahat gitu-gitu. Jadi akan menilai circle kita seperti apa. Nah, itu dinilai juga apakah kita terbiasa dengan hal-hal yang kriminal gitu kan. Hal-hal yang bagaimana. Nah, itu kalau asal ngisi karena terlalu pusing misalnya ya. Karena soalnya ratusan, itu kita asal ngisi, itu nanti dipanggil lagi sama dokternya. Kayaknya ngisinya nggak fokus ya, ulangi lagi ya. Ini kayaknya jawabannya nggak jujur karena kedetek nggak konsisten pilihannya dari yang atas yang sebelumnya ke yang bawah itu nggak konsisten. Jadi bisa diulangi lagi. Jadi abis ngerjain tuh ada interview sama dokternya. Terus apakah ketika ini ada bisikan-bisikan jahat gitu. Nah itu tuh mempengaruhi. Nah ini dari sisi media ini ya. Kalau kita sering menonton hal-hal yang tadi kriminal, maka kita akan juga cenderung melihat bahwa ih bahaya takut. Nah, itu kan proses penanaman kepikiran gitu. Nah, teori ini dikembangkan oleh George Gardner dan rekan-rekannya pada tahun 60-an ini sebagai dari proyek penelitian skala besar bernama indikator budaya. Teori ini menjelaskan bagaimana paparan media, khususnya televisi, dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi, pemahaman, dan keyakinan halayak tentang realitas sosial. Dulu itu air putih kan juga dibotolin kan nggak ini ya, diketawain lah. Tapi kan lama-lama orang menyadari terbiasa karena dengan marketing yang bagus bisa menanamkan bahwa oh ternyata memang ini lebih safety loh air dalam kemasan air putih dijual. Nggak harus yang berwarna yang punya nilai jual gitu. Oke, terus banyak hal lain lah contohnya ya, apa yang menjadi hal yang ditanamkan itu menjadi contohnya juga
di Korea kenapa katanya sih ya, di Korea kenapa yang di up itu banyak drama romantis? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca nggak? Kenapa di Korea yang di up itu drama-drama romantis? Sering banget bikin drama romantis sampai punya apa permintaannya luar biasa ya dari luar Korea gitu, termasuk Indonesia. Jadi ada Korean Wave. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yo, ini masih jet lag apa? Karena banyak ini Bu, kayak penceraian gitu sama Mm-mm. KDRT. Nah, iya ya, berarti udah sama gitu ya informasinya. Karena banyak tingginya angka KDRT dan perceraian. Bisa jadi itu adalah untuk meningkatkan stigma bahwa ini tuh lebih baik loh gitu. Mereka juga sebagai ajang media untuk memperbaiki biasa jadi kualitas dari masyarakatnya sendiri, tingginya angka perceraian, KDRT gitu ya dalam di kehidupan di sana. Makanya banyak yang dimunculkan hal yang seperti itu ya. Jadi salah satunya adalah teori media ini yang salah satunya yang sedang dilakukan untuk menanamkan bahwa romantis itu lebih baik daripada KDRT gitu kan. Itu ya. Cuman sekarang yang jadi korban adalah ibu-ibu Indonesia salah satunya ya. Jadi menyukai itu dan berharap lebih terhadap pasangannya bisa jadi. Oke, kemudian teori media agenda setting di sini juga teori media setting ini agenda setting ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell di mana berdasarkan studi tentang kampanye pemilihan presiden AS Amerika Serikat di mana teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk membentuk agenda publik dengan mempengaruhi isu-isu apa yang dianggap penting oleh audiens. Makanya ada muncul kalimat apa? Bahasa apa istilahnya? Black campaign. Eh, dulu tuh saya ingat pas zaman pemilihan SBY 2004 muncul pokoknya foto-foto beliau yang lah black campaign banget lah. Terus pokoknya ada jadi sisi negatif satu sama lain misalnya dimunculkan gitu. Di dalamnya kan ada agenda setting ya tentunya biar tidak memilih atau bagaimana. Nah, media massa ini tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tapi apa yang harus dipikirkan. Jadi kita lagi mikirin apa ketika ini harus kayak dipaksa ada agenda tertentu gitu ya di balik itu. Jadi pengalihan isu itu ya benar adanya, misalnya cuman nggak semuanya, dikit-dikit pengalihan isu, dikit-dikit pengalihan isu enggak. Nah, contoh liputan media yang intensif juga tentang satu isu misalnya inflasi membuat publik menganggap isu tersebut sangat penting. Terus tiba-tiba ada isu-isu yang lain lah yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya ya. Ada juga teori komunikasi digital, difusi, inovasi, bagaimana ide dan teknologi baru menyebar dalam masyarakat. 5 kategori adopter ini bahwa ada inovator, ada pengadopsi awal, ada mayoritas awal, mayoritas akhir, ada yang ketinggalan. Teori difusi ini dipopulerkan oleh Everett di mana melalui bukunya dengan berjudul ini Diffusion of Innovation pada tahun 64 meskipun konsep awalnya diperkenalkan oleh si Gabriel ya pada tahun 1903 tapi di 64-nya dipopulerkan lagi gitu ya. Mengembangkan teori ini menjadi teori komunikasi yang menjelaskan kalau sebuah ide atau teknologi baru itu bisa menyebar melalui sistem sosial. Apa contohnya? Ada yang bisa mengungkapkan contohnya apa? Dengan adanya tadi teknologi ya, ide dan teknologi itu bisa menyebar secara ini dengan masyarakat. Contohnya ya yang kita tahu dari waktu itu mungkin handphone ya, televisi juga dengan berbagai model, adanya banyak sekali yang kita bisa, oh ternyata udah muncul ya keluaran yang baru. Saya menyebarkan bahwa ada teknologi yang lain. Kita juga bisa melihat bahwa chat GPT itu nggak cuma chat GPT doang, ada super AI, ada Jenny, ada apa lagi tuh ya. Kayak teman-teman lebih paham, banyak banget ya yang bisa dengan penyebaran teknologi ini, ide teknologi bisa menyebar gitu ya di dalam teori ini disampaikan.
Kemudian ada teori persuasif, model kemungkinan elaborasi. Teori persuasif model kemungkinan elaborasi ini dikembangkan oleh Richard dan John, di mana di tahun 80-an teori bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manusia memperoleh informasi dan bagaimana proses tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku mereka. Persuasi itu kan ajakan, ya. Jadi persuasi bisa terjadi menjadi dua jalur, ada sentral, ada periferal. Jadi persuasi berbasis logika dan argumen, contohnya iklan yang detail. Nah, periferal itu persuasi yang berbasis isyarat eksternal, daya tarik, musik, kredibilitas, contohnya iklan dengan selebriti, endorsement, ya. Kalau dulu itu masih di sentral. Nah, sekarang sudah pada punya endorse, bahkan bukan artis yang punya keahlian menyanyi atau apa, cukup selebgram, asal followersnya banyak, dia punya daya tarik gitu kan, kredibel, maka dia dipakai sebagai modelnya gitu kan. Ini udah menjelaskan teori persuasi. Oke, materinya dikit kok ya. Conclusion-nya adalah teori bukan hanya konsep. Jadi mereka adalah alat untuk menganalisis dan meningkatkan komunikasi sehari-hari. Apa yang terjadi sekarang? Oh, ternyata bisa pakai bisa pakai endorsement. Oh, ternyata bisa. Memang kita mengetahui itu gitu. Tapi ternyata ada dasarnya kalau para ilmuwan itu menganalisa itu pakai pengertian, pakai apa gitu ya. Gunanya supaya ada perbaikan dan revisi itu bisa melihat lagi pada teori. Oke, kemudian conclusion 2, pentingnya konteks. Setiap teori paling relevan adalah konteks tertentu, misalnya antara personal, media, organisasi. Jadi ada konteks dalamnya gitu. Kemudian conclusion yang ketiga, komunikasi sebagai ilmu yang terus berkembang. Terus teori ini terus beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi yang tadi itu kan memang teori inti ya, ABCD yang teman-teman udah dapatkan gitu kan. Tapi ini semua bisa jadi berubah, ada tambahan, ada revisi dari mana. Ya, terus berkembang, beradaptasi dengan teknologi baru. Oke, selanjutnya adalah nggak usah diskusi ya, tapi individu aja. Karena kelompok yang jam 3 kan bentar lagi live. Nah, silakan sambil dicari, cari satu video. Oke, teman-teman, pribadi aja. Sambungkan sama teori-teori yang tadi. Nah, kalau nyatet tadi bisa tuh. Ada nyatet nggak? Nanti random Ibu tunjuk ya. Bertanya udah dapat videonya, terus nyambungnya sama teori apa. Oke, cari teori misalnya apakah kampanye iklan, apakah itu film, apakah itu tren media sosial, atau interaksi pribadi sesuai dengan teori-teori yang tadi. Teorinya apa aja? Nih, kita klik dulu ya, coba dicatat. Dimulai dari teori ini aja deh. Teori jarum. Seperti jarum disuntik ya. Teori awal, silahkan pilih misalnya Vali. Vali mau nyari satu video. Nanti misalnya di pertemuan atau di sekarang, di Vali kelas jam 1 apa jam 3? Jam 3, Bu. Jam 3. Oh, jam 3. Oke, jam 3 nanti presentasi terus diskusi ya. Tapi habis diskusi, nanti saya random nih. Kan udah ada waktunya. Oke, Vali, video apa yang Vali temukan dan cocoknya dengan teori apa? Gitu ya, random aja. Terus misalnya saya milihnya siapa gitu. Terus misalnya oke, sama kayak teori awal jarum, Bu. Karena ini. Terus coba capture aja dulu. Ya. Nggak akan saya kirimkan dulu, capture aja dulu. Kemudian teori antarpersonal, misalnya nemuinnya video yang terkait apa, percakapan atau apa ya. Cocoknya yang saya temukan video ini cocok dengan atau implementasi dari adanya teori antarpersonal. Karena apa alasannya? Nah, terus
Ada yang lagi yang nemu, saya tanya, oh nemunya teori organisasi atau jaringan komunikasi, videonya ini dari YouTube ya. Terus ada lagi yang bisa menemukan teori media penggunaan dan Digital soalnya silakan. Terus teori media yang penanaman, ya banyak menonton berita kriminal jadi gimana. Bahkan ingat ya, ada anak kecil yang bunuh diri karena sering melihat adegan bunuh diri. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi dia sering melihat adegan yang bunuh diri, melihat di TV film gitu. Jadi dia dimarahin ibunya, dia udah tahu oh harus kalau bunuh diri itu tangannya disayat gitu. Karena dia sering menonton tuh kan padahal berbahaya banget gitu. Oke. Terus teori misalnya cocoknya yang saya temukan videonya ini cocoknya dengan teori media agenda setting. Silakan pilihan itu. Kemudian yang lainnya misalnya teori komunikasi digital difusi. Misalnya penyebaran ide dan teknologi baru sehingga orang-orang jadi pada tahu gitu kan. Kemudian ada yang persuasi, yang endorsement gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup cari videonya satu, nanti saya tanya jawab aja diskusi ya. Diskusinya sama saya gitu di room, di Zoom. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah, silakan pertemuan 2 sebenarnya udah selesai dengan tugas individu ya. Kelas yang jam 3 boleh live, tapi tolong jam 3 tetap kirimkan link yang lain ya. PJ-nya, kirimkan link yang lain. Jadi kita langsung, maaf ini pertemuan 2 ya, sudah selesai. Nanti jam 3, pertemuan 3, itu langsung presentasi kelompok. Jadi kita udah anggap 2 pertemuan. Oke, untuk tugas aman ya? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau sudah, silakan yang jam 3 boleh live. Yang jam 1, silakan persiapkan untuk presentasi. Untuk yang jam 3, nanti masuk lagi di link Zoom yang terbaru. Boleh live ya. Silakan yang kelas jam 1, yang presentasi siapa? Terkait dengan komunikasi antar pribadi ya. Saya stop share dulu. Siapa yang present? Emang dasar-dasar ilmu komunikasi ya? Dasar-dasar ilmu komunikasi atau komunikasi antar pribadi? Dasar-dasar ilmu komunikasi, Bu. Oh iya, ini kurang satu, dasar-dasar ilmu komunikasi pribadi. Kok pribadinya nggak ada? Antar pribadi yang menjadi dasar-dasar ilmu komunikasi. Isinya tapi sama kan?
Coba dicek lagi ada kata pribadinya ya, teman-teman. Ya, semoga isinya sama ya. Silakan dimulai presentasinya. Singkat, padat aja ya, tidak usah dibaca keseluruhan, tapi poin-poinnya aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fitra. Waalaikumsalam. Selamat Bentar, siang. sambil presentasi, tolong yang lain juga mengerjakan yang tugas masing-masing ya. Yang tadi nyari video doang kok. Terus dicocokkan dengan teori apa. Oke, boleh dilanjut, Bu? Lanjut. Oke. Kali ini saya dari kelompok satu izin memulai yang akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu komunikasi pribadi. Boleh dilanjut? Kali ini saya tidak sendiri, saya juga ada Cindy, ada Helena Tantri, dan juga Mutia Nur Fadilah. Oke, boleh lanjut. Mengenai komunikasi. Mengenai komunikasi, yuk. Boleh dilanjut. Nah, Oke, buat selanjutnya teman, sebelum memulai materi dasar-dasar ilmu komunikasi antar pribadi, sebelumnya jadi komunikasi itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi bisa juga melalui simbol atau emoji. Nah, teman-teman di sini bisa tebak ekspresi yang tertampil. Kira-kira situasi komunikasi apa yang biasanya terjadi pada emot tersebut? Bisa dijawab melalui kolom chat terlebih dahulu. Ayo, mana ini? Masih pada jet lag ya? Nah, Oke, di sini udah banyak yang jawab. Ada yang senang, bahagia, pura-pura bahagia, berseri. Bener banget ya teman-teman. Boleh di next. Nah, kalau emot tersebut kira-kira menggambarkan situasi apa? Tawa karir, senang, tertawa kecil, senyum menghargai. Oke, bener banget. Senyum gini. Boleh di next. Nah, kalau ini sedih kecil, sedih, capek, duit jajan kurang, banyak tugas. Oke, boleh di next lagi. Nah, marahnya nih karena apa nih? Bener ya. Ekspresi marah boleh di next. Nah, jadi ekspresi tersebut itu menggambarkan komunikasi yang nggak cuman lewat kata-kata. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu komunikasi.
Ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam ilmu ini tidak hanya membahas bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga media yang digunakan, efek yang ditimbulkan, hambatan yang terjadi, serta makna yang dibangun dalam interaksi manusia. Boleh di next. Kemudian definisi komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara dua orang atau lebih melalui simbol, tanda, bahasa, atau perilaku tertentu dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi bisa berlangsung secara verbal atau lisan dan tulisan maupun nonverbal, seperti gestur, ekspresi wajah, intonasi, maupun bahasa tubuh. Oke, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Definisi menurut para ahli. Menurut Little John dan Foss tahun 2017, di mana komunikasi merupakan proses pembentukan makna melalui pertukaran simbolik. Ini mencakup komunikasi informasi ide, emosi, atau kebutuhan melalui berbagai cara seperti tulisan, lisan, atau nonverbal. Individu dapat memahami dan merespon satu sama lain melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahkan jarak fisik, karena komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata. Lalu menurut Griffin tahun 2018, komunikasi adalah proses pembentukan pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan. Artinya, komunikasi bukanlah berarti tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa penerima memahami dengan benar. Boleh dilanjut? Nah, teori komunikasi. Teori komunikasi dibagi menjadi tiga, di mana ada teori komunikasi klasik, teori komunikasi kontemporer, dan juga aplikasi teori dalam konteks komunikasi modern. Teori komunikasi klasik. Teori komunikasi klasik dibagi lagi menjadi 6, yang dimana ada model linear Shannon-Weaver, teori persuasi Aristoteles, teori agenda setting, teori use and gratification, teori efek terpilih atau selective exposure, dan juga teori komunikasi simbolik atau simbolik interaction yang dimana teori komunikasi klasik, yang dimana teori komunikasi sangat penting untuk memahami bagaimana komunikasi manusia berjalan di era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Sangat penting untuk memahami cara data dikirim, diterima, dan diproses. Lalu yang pertama, model linear Shannon-Weaver. Model ini adalah salah satu teori komunikasi klasik yang sangat penting untuk memahami proses komunikasi, yang menyatakan bahwa komunikasi terjadi secara linear mulai dari pengirim pesan, melalui saluran atau medium sampai ke penerima. Lalu yang kedua ada teori persuasi Aristoteles, di mana teori ini adalah salah satu teori komunikasi klasik yang masih relevan untuk penelitian komunikasi kontemporer. Lalu teori agenda setting, yang dimana teori ini adalah menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan agenda publik dengan menekankan topik tertentu dan mengabaikan topik lain. Lalu keempat, teori use and gratification, yang merupakan teori penggunaan dan penghargaan yang menekankan peran aktif individu dalam menggunakan media. Individu memilih dan
menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memuaskan hasrat-hasrat. Dan kelima ada teori efek affective exposure, yang merupakan teori komunikasi yang membahas kecenderungan orang untuk mencari, menerima, dan memperhatikan informasi yang sesuai dengan keyakinan, nilai, dan preferensi mereka sendiri. Dan keenam, teori komunikasi simbolik atau symbolic interaction, yang merupakan pendekatan untuk mempelajari komunikasi yang menekankan simbol, interaksi sosial, dan makna yang memberikan individu terhadap situasi komunikasi, yaitu individu membentuk makna melalui interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol yang diberikan oleh masyarakat. Kata Mead tahun 1934. Menurut teori ini, makna tidak berasal dari objek atau tindakan, tetapi berasal dari proses interaksi antara individu dan lingkungan sosial mereka. Boleh dilanjut? Teori komunikasi kontemporer. Untuk memahami proses komunikasi di era modern atau kontemporer, Anda dapat menggunakan teori komunikasi kontemporer yang berbagai pendekatan dan konsep yang berkembang seiring dengan kemajuan media dan dinamika sosial. Teori komunikasi kontemporer dibagi lagi menjadi 7, yang dimana ada interaksi, simbolik, konvergensi media, partisipasi publik, globalisasi, kritisisme media, teori sosial, konstruksi realitas, dan komunikasi antar budaya. Untuk dalam teori Suaranya kurang jelas nih, Satria. suara saya udah terdengar jelas belum, Bu? Terdengar sih, tapi kayak ada di ruangan tertutup ya. Udah, lanjut. Lumayan daripada tadi. Nggak apa-apa, lanjut. Oke, teori komunikasi kontemporer. Yaitu yang pertama teori interaksi simbolik, yang dimana dalam komunikasi modern kita melihatkan betapa pentingnya makna diberikan simbol-simbol tentang bagaimana penggunaan simbol oleh individu tentang realitas sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, teori konvergensi media. Teori konvergensi media adalah teori komunikasi kontemporer komunikasi yang lebih luas. Proses di mana teknologi, industri, dan budaya media saling berintegrasi disebut konvergensi media. Menurut para ahli seperti Jenkins pada tahun 2006, dalam ahli ini, konvergensi media mengubah cara orang membuat, mendistribusikan,
dan mengonsumsi konten media, menurut Dulles tahun 2007. Lalu yang ketiga ada partisipasi publik, yang dimana teori komunikasi kontemporer yang dikenal sebagai partisipasi publik menekankan peran aktif masyarakat dalam komunikasi publik dan proses pengembalian keputusan. Partisipasi publik didefinisikan sebagai partisipasi diskusi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan tentang masalah publik. Menurut Coleman dan Bloomer tahun 2009. Lalu keempat, teori globalisasi. Dalam teori kontemporer, globalisasi mengacu pada proses integrasi budaya, ekonomi, dan politik dan transportasi. Menurut Alpha Durai tahun 2000 tahun 1990, seorang pakar mengatakan bahwa globalisasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami dunia. Menurut Castells tahun 2010. Tentang komunikasi, globalisasi menghasilkan jaringan komunikasi internasional yang menghubungkan orang dan komunitas di seluruh dunia. Menurut Tomlinson tahun 1999. Lalu yang kelima, komunikasi modern yang menekankan Putus-putus. Mungkin bisa dilanjutkan sama timnya yang lain ya. Keputus-putus suaranya. Oke, mungkin buat teman Lanjut. yang lain bisa dilanjut. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Untuk di yang keempat ini ada dari globalisasi. Dengan teori komunikasi kontemporer atau globalisasi ini mengacu pada proses integrasi budaya, ekonomi, dan juga politik di seluruh dunia. Dan menurut Kredi tahun 2005, globalisasi komunikasi itu telah menyebabkan budaya populer di seluruh dunia menjadi sama. Dan selanjutnya yang kelima ada kritisisme media. Menurut para ahli mengatakan bahwa kritisisme media melibatkan analisis kritis terhadap struktur media, politik media, dan juga representasi media dalam masyarakat. Lalu ada teori sosial konstruksi realitas, di mana menurut para ahli, teori ini mengakui bahwa interaksi antara individu, institusi, dan budaya dalam masyarakat membentuk realitas sosial. Dan yang terakhir ada komunikasi antar budaya, di mana memahami dan juga di mana menurut Gudikun dan Kim tahun 2017 itu memahami dan juga menghargai keberagaman budaya dalam komunikasi semakin penting di era globalisasi. Untuk selanjutnya ini ada aplikasi teori dalam konteks komunikasi modern. Di sini ada 7. Yang pertama ada teori media sosial. Dalam komunikasi modern, teori media sosial ini membahas bagaimana platform digital ini mempengaruhi interaksi manusia dengan penyebaran informasi yang semakin luas. Nah, media sosial ini bukan hanya teknologi komunikasi, menurut Van Dijk dan Poel tahun 2016, tetapi juga mengatakan bahwa kontribusi pada strukturasi sosial itu mengubah cara orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Lalu yang kedua ini ada teori konvergensi media.
Teori konvergensi media ini menjelaskan bagaimana teknologi digital dan juga internet telah menyatukan berbagai jenis media menjadi platform yang terintegrasi, yang telah mengubah cara kita untuk mengkonsumsi dan juga berinteraksi dengan media. Dan menurut Jenkins, tahun 2016 itu menyatakan konvergensi media itu bukan hanya perpaduan teknologi, tapi juga proses sosial di mana pengguna itu dapat mencari informasi dan juga membuat koneksi konten yang tersebar di berbagai media. Lalu yang ketiga itu ada teori komunikasi antar budaya. Teori ini membantu kita untuk paham gimana orang-orang itu dari berbagai budaya bisa berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya di sini kita punya telepon atau handphone yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Terus yang keempat ini ada teori komunikasi organisasi. Itu memberikan penjelasan tentang bagaimana komunikasi itu mempengaruhi fungsi dan juga kinerja organisasi. Menurut Miller, tahun 2015 itu untuk meningkatkan produktivitas dan juga mempertahankan keharmonisan di lingkungan kerja yang seringkali kompleks dan juga beragam, komunikasi itu ada efektifnya sangat penting. Nah, aspek inilah yang di mana organisasi bisa menghadapi tantangan komunikasi yang berkembang sebagai akibat dari globalisasi dan juga kemajuan teknologi. Lalu dilanjut dengan teori komunikasi politik. Teori komunikasi politik ini menyelidiki bagaimana politik, media, dan masyarakat berinteraksi satu sama lain untuk membentuk opini publik dan perilaku pemilih. Misalnya kayak tadi yang udah Bu Fitra bilang, kalau misalnya di TikTok itu kan banyak banget video konten yang sering banget seliweran. Tuh. Termasuk salah satunya waktu pemilihan presiden tahun 2024 kemarin. Lalu selanjutnya ini ada teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa ini mengkaji bagaimana media massa itu mempengaruhi pendapat publik dan juga perilaku sosial dibahas dalam teori komunikasi massa. Dan yang terakhir ini ada teori komunikasi digital, membahas bagaimana teknologi digital itu mempengaruhi struktur sosial dan cara kita untuk berkomunikasi. Halo, saya. Dan di sini ada video untuk menganalisis dasar-dasar dari ilmu komunikasi pribadi. Dengan Laila Hairi, selamat datang di kelas komunikasi publik. Karena kita mempelajari mengenai komunikasi publik, maka sudah sepatutnya yang pertama kali kita pelajari adalah mengenai teori ilmu komunikasi. Ada satu teori ilmu komunikasi yang paling terkenal, yaitu dari Laswell. Teorinya adalah who says what in which channel, to whom, with what effect. Who itu siapa yang menyampaikan pesannya atau komunikatornya. Says what, message-nya, mengatakan apa, pesannya apa. Kemudian, in which channel, medianya yang digunakan apa, to whom itu audiensnya, kepada siapa pesan tersebut disampaikan, atau bisa juga disebut sebagai komunikan atau receiver. With what effect, efek apa yang dihasilkan. Jadi, sekali lagi saya ulangi, teori komunikasi yang paling terkenal adalah dari Laswell. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Selain teori komunikasi dari Laswell, ada juga teori komunikasi dari pakar-pakar komunikasi yang lain. Contohnya adalah teori komunikasi dari William Albright. Komunikasi adalah pengoperan lambang-lambang yang berarti di antara individu-individu. Ada juga teori komunikasi dari salah satu pakar komunikasi di Indonesia, yaitu Bapak Onong Ujana Effendi. Beliau mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dan teori komunikasi yang paling simpel, yaitu teori komunikasi dari Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles seperti ini. Ada sumber atau si komunikatornya, ada pesan, message-nya, dan ada penerima, receiver-nya atau komunikannya.
Paul Watzlawick mengatakan, we cannot not communicate. Itu artinya apa? Dalam kondisi seperti apapun, manusia atau kita sebagai individu pasti menyampaikan pesan. So, Paul mengatakan, we cannot not communicate. Even kita lagi diem, even kita lagi sendirian di pojok, even kita berjauhan, itu tetap menyampaikan message atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Baik. Setelah tadi kita sudah menonton dari video sebelumnya, di sini saya akan menganalisis video yang sudah ada. Jadi tadi ada beberapa teori. Salah satunya adalah dari Laswell yang mengatakan bahwa U says what in which signal to whom with what effect. Jadi teori ini tuh mengandalkan 5W1H gitu. Jadi ada siapa komunikatornya atau pengirim pesannya, terus juga apa pesan yang mau disampaikan, lalu ada juga saluran atau media yang akan digunakan, dan juga audiens atau penerima pesannya, dan ada juga efek atau dampak yang dihasilkan. Nah, terus untuk yang kedua ini ada teori dari Albright, itu mengatakan bahwa komunikasi ini adalah pengoperasian lambang-lambang yang berarti di antara individu. Nah, maksud dari lambang-lambang ini itu adalah kata, gestur, dan juga tanda. Nah, contohnya misalnya kayak seorang guru itu bisa memberi jempol atau beri jempol kepada siswa setelah mereka menyelesaikan presentasi atau setelah mereka menjawab pertanyaan. Terus yang ketiga ini ada dari teori Uncana atau Effendi itu menekankan tujuan perubahan sikap dan perilaku, di mana beliau mengatakan komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, dan juga perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada yang keempat ini dari teori Aristoteles. Nah, Aristoteles ini memiliki konsep yang sederhana, dia ada sumber atau komunikatornya, ada pesannya, dan juga ada penerima pesannya. Nah, maknanya itu menekankan pentingnya kejelasan peran komunikator dan pesan agar komunikasinya itu bisa efektif. Dan yang terakhir ini ada teori dari Paul, yaitu mengatakan we cannot not communicate, yang artinya kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Dalam kondisi apapun, manusia itu pasti menyampaikan pesan baik secara verbal, non-verbal, sadar, ataupun tidak sadar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT yang berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan sebelumnya. Pertama ini ada kelebihannya, yaitu kelebihannya itu ada materi dasar yang penting dan juga komprehensif yang ada di dalam video tersebut. Di video tadi itu sudah mencakup beberapa teori komunikasi klasik dan juga modern yang bisa kita jadikan sebagai fondasi pembelajaran untuk berkomunikasi. Nah, selain itu, bahasanya juga sederhana dan mudah dipahami karena bahasa yang digunakan di video tadi itu tidak terlalu teknik sehingga kita sebagai penonton mudah untuk memahami penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya. Kemudian juga di dalam video tadi itu memberikan beberapa contoh-contoh tokoh dan juga kutipannya secara langsung. Nah, selain kelebihannya itu ada kekurangan, yang mana kekurangannya itu minimnya visual pendukung, karena di dalam video tadi itu hanya berupa penjelasan yang mungkin terasa monoton bagi kita sebagai audiens. Terus juga peluangnya di sini peluang terhadap relevansi di dunia kerja. Pengetahuan teori komunikasi itu sangat penting untuk kita pelajari, apalagi di dunia kerja nanti di profesi MC, jurnalis atau public speaker. Dan peluang selanjutnya itu ada untuk diskusi interaktif. Video yang tadi itu bisa dijadikan sebagai pemantik untuk berdiskusi bersama. Nah, terakhir ini ada ancaman persaingan konten edukasi itu banyak dan juga banyak video sejenis di YouTube atau platform-platform lain yang menyajikan materi dengan disertai visual-visual yang lebih menarik. Boleh di next slide. Oke, mungkin itu saja
Dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1. Jadi eh, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di resive. Silakan yang bertanya 1 sampai 3 atau 2 orang aja lah ya. Raise hand. Ayo teman-teman, ayo. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Gimana? Tidak ada? Oh, oke. Kayaknya emang harus offline ya kelas. Lebih efektif dan efisien. Oke. Cukup aja nggak apa-apa. Terima kasih kelompok 1 ya atas pemaparannya. Mau ditutup dulu atau cukup ditutupkan? Silakan tutup dulu ya. Baik, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya, saya selaku moderator dari kelompok 1, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satria dan kawan-kawan yang lain di kelas A. Berarti ya ini ya, yang kelas jam 1 ini kelas A. Pemaparan tadi bagus ya, kelompok 1. Cuman perlu diperhatikan yang ketinggalan, kata pribadi. Jadi teori-teori komunikasi memang tadi lebih lengkap yang memang secara yang tadi saya sampaikan, teori itu kan banyak ya, tidak mungkin kita up semua. Makanya di bab 2 yang pertemuan 2 yang di up memang yang pakar dulu udah menentukan di jauh-jauh tahun 70-an, 60 gitu kan. Secara ini pasti berkembang, beranak lagi teori itu seperti apa. Kalau diceritakan semua ya slide-nya tidak akan 15 seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, tapi itu ranahnya udah pertemuan 2. Nah, teman-teman yang kelompok 1 ketinggalan nih kata pribadinya. Jadi tadi nguliknya terlalu luas jadinya. Jadi ada teori lagi, kemudian penjelasannya ke mana sih tadi itu ya? Komunikasi publik ya. Yang dibahas di sini harusnya fokus langsung ke komunikasi antar pribadi. Jadi kelompok yang diperhatikan ketinggalan satu kata itu jadi mencari membahas topiknya jadi beda gitu. Ya, tidak salah, cuman tracknya jadi terlalu meluas gitu, nggak spesifik ya. Oke, untuk kelompok lain tolong diperhatikan kata lengkapnya, kalimat lengkapnya, kata per kata dari slide yang udah di-share kemarin ya. Jadi kita hari ini pertemuan 3 itu membahas terkait komunikasi antar pribadi. Jadi antar interaksi satu orang dengan orang yang lainnya gitu lebih. Ini kan nanti juga ada organisasi, kemudian ada budaya ya. Sekarang untuk antar pribadi. Oke, saya izin share screen. Udah berubah layar? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oke. Di sini penjelasan terkait dengan komunikasi dan bagaimana secara keseluruhan bahwa ada komunikan, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan. Orang yang memberikan pesan itu namanya siapa? Komunikan atau komunikator? Komunikator. Yang memberinya. Ya. Yang penerimanya? Komunikan.
komunikan. Yang di antara ada komunikator, kemudian ada pesannya, ada komunikan, dan terjadi interaksi, itu yang dinamakan dengan komunikasi, ya kan? Komunikasi antar pribadi berarti antar individu. Memahami unsur-unsur tujuan dan teknik dasar komunikasi ini adalah kunci untuk meningkatkan hubungan dan interaksi sosial di berbagai aspek kehidupan. Contoh sederhananya, tidak salah juga teman-teman dalam public speaking ini udah oke, karena sudah terlatih dari semester 1 presentasi, membahas berbagai macam mata kuliah ya dengan materi di dalamnya, bagaimana membuka, kemudian membuka diskusinya juga, terus menutupnya gitu kan. Udah bagus, tapi banyak ditemukan hal-hal yang jadinya kurang formal, misalnya kan ada bedanya ya ketika kita ingin membahas hal yang informal tiba-tiba ya silakan, tapi kalau dalam sisi formal misalnya saya di sini akan ngejelasin, nah seringkali mahasiswa seperti itu ya, atau seperti yang sudah tadi dibilangin gitu kan, itu kan bahasanya jadi tidak pas, padahal di awalnya kalau mau dibilangin ya tadi kan udah dibilangin ya, nah itu kan beda, berarti itu udah memang maknanya mau ke informal. Tapi kalau misalnya secara formal teman-teman mau menyampaikan di sini presentasi, tolong diubah in-nya itu dari kan, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Rata-rata tuh mahasiswa yang saya temukan itu, tadi kan saya tadi di awalnya udah formal nih. Tadi saya sudah ngejelasin. Padahal di depannya udah bagus. Tadi saya sudah ngejelasin. Jadi tadi saya sudah menjelaskan. Ini ada in. Tadi saya sudah ngebilangin gitu. Nah, itu mulai ditata gitu teman-teman, karena nanti teman-teman setidaknya PKM, praktek kerja, praktek keterampilan mengajar berhadapan dengan siswa gitu. Jadi bahasanya kalau misalnya ada satu kalimat yang akan informal, berarti di depannya juga harus informal. Tadi kan udah dibilangin, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau tadi sudah saya bilangin, nah itu aneh karena nggak imbang depan sama akhirnya. Itu ya intinya dari antar pribadi ketika formal informal. Sebelum ke teori yang semuanya akan dibahas gitu. Ya, ini juga tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dibahas oleh kelompok 1. Kelompok 1 justru tadi membahasnya seperti dua gabungan pertemuan tuh. Mewakilkan ya karena luas. Di sini di antar pribadi coba teman-teman dalam kertas, boleh dalam kertas, boleh dalam pikiran kalau ingat terus ya alurnya. Pikirkan satu percakapan penting yang kalian alami di minggu ini. Nah, apa yang berkesan? Misalnya setelah percakapan itu, jadi ada hal yang apakah ini adalah positif atau negatif? Terus apakah ada medianya atau tidak? By WhatsApp kah ngomongnya? Misalnya diputusin nih Satria. Ya, misalnya gitu. By WhatsApp atau ngomong langsung. Terus situasi perasaanmu saat itu seperti apa? Apakah memang sebelumnya udah sedih? Jadi ini situasi sebelum ya. Dan juga saat menerima. Nah, pola yang kalian temukan, coba fokus pada situasi, emosi, dan hasil komunikasi. Apakah ada masalah pada situasi dan komunikasi? Sehingga percakapan tadi, ya baik dari sisi pengirim, pesannya, dan penerima pesan, sehingga memunculkan emosi yang baru. Yang munculnya jadi apa? Nanti apa yang seharusnya dan solusinya apa? Contoh, yang tadi diputusin ya, saya putusin, karena percakapannya ada menimbulkan salah paham. Chatnya itu misalnya langsung. Nah, situasi saat itu emang lagi bad mood, banyak kerjaan, banyak tugas kuliah misalnya. Terus yang kalian temukan, situasi itu habis itu langsung tidak semangat misalnya ya. Terus pengirimnya salah paham sama saya terkait dengan apa gitu. Dia maksudnya apa, saya nerimanya apa gitu ya. Kemudian solusinya apa. Coba cari case yang percakapan setidaknya mungkin ya 1 bulan ini gak apa-apa lah. Yang menurut kalian ini menimbulkan sesuatu yang miss. Atau ketika tidak miss membuat jadi happy, silakan positif atau negatif. Pikirkan dalam 10 menit. 15
Ini 14.25 ya, 14.35. Nanti saya random tunjuk siapa yang akan bercerita. Oke, 10 menit ya. 14.35. Coba pikirkan itu adalah interaksi real komunikasi antar pribadi. Oke. Silakan. Bu, maaf. Gimana? Bu, maaf. Ini briefnya kita disuruh ngapain, Bu? Maaf. Hah? Kita disuruh apa? Ada yang menangkap nggak? Silakan. Ada yang menangkap nggak? Coba diceritakan. Jadi suruh pilih, kita suruh mikirin ini ya Bu, satu topik percakapan penting yang yang kita sudah alami minggu ini. Ya, boleh minggu ini atau sebulan terupdate lah, silakan. Ini kan udah terpampang. Boleh ditulis, boleh diingat gitu. Kalau bisa nanti ditanya, yang penting ketika saya random menunjuk udah ada jawabannya. Kemarin Per- per- percakapan perca- antar pribadi ya, sama percakapan seseorang. penting atau percakapan menarik Bu? Terserah, pokoknya menurut kalian itu penting dan menarik. Jadi pokoknya yang diingat, jadi berkesan. Ada yang mungkin kan kita sampai nggak bisa tidur tuh gara-gara percakapan itu, harusnya saya nggak gitu ngomongnya gitu. Pasti kan ada yang mengalami seperti itu ya. Jadi bikin bad mood karena memang, atau sebelum ada terjadinya itu saya sebenarnya udah bad mood karena hal lain, tapi dia ngomong seperti itu. Jadi ada salah paham atau jadi bikin saya jadi emosi, kepikiran. Harusnya komunikasinya seperti ini. Gitu. Jadi ada refleksi dari percakapan itu. Oke, ada yang salah dari situ sehingga ada miss gitu. Siapkan aja cerita itu, boleh dicatat, boleh dalam ingatan juga nggak apa-apa. Yang penting pas saya tanya tunjuk random, kalian bisa menjawab. Oke ya, tuh jadi kebuang tuh. 14, yang fokus ya. Ini tujuannya biar teman-teman tuh nggak tidur, nggak ngantuk, nggak minta disuapin doang. Silahkan cari apa yang menurut teman-teman ini sebagai komunikasi antar pribadi yang sudah kalian alami. Oke.
Gimana udah? Udah bisa di ini. Ada yang sudah? Boleh raise hand? Siapa yang mau bercerita? Ayo. Siapa yang mau bercerita terkait percakapan antar pribadi teman-teman? Nggak usah ngebuka detail percakapannya bahwa saya kata si A ini, B jawab ini, nggak usah gitu. Menceritakan secara global aja. Ada dan teman-teman menyadari ada something wrong gitu dengan percakapan yang mungkin sudah terjadi tadi sehingga menimbulkan apa? Coba Satria. Atau siapa? Mutia. Atau siapa ya? Sebentar Bu, masih dipikirkan Bu. Topiknya udah ada Bu, cuman percakapannya belum Bu. Yang kalian rasakan aja apa? Pas itu Bu, cuman lupa percakapannya. Makanya tadi kan boleh ditulis, kalau nggak ditulis, asal ingat nggak apa-apa nggak ditulis. Karena pada dasarnya, buat apa kita mempelajari komunikasi adalah, teori komunikasi adalah, tapi untuk secara menganalisa bagaimana kita berkomunikasi dengan pribadi orang lain pun kita masih belum menyadari apa yang salah, gitu ya. Nah, saya sebenarnya kalau misalnya mengajar, teman-teman harus mengaitkan apa yang terjadi pada diri kalian, realitas yang terjadi di sekitar kita, biar begitu beres memahami tidak cuma teori keluar kelas, keluar Zoom ini, tapi juga oh iya ya kemarin tuh saya kayaknya salah berkomunikasi meskipun sadar, tapi runtutan itu ketika dijabarkan itu kan lebih banyak biar nanti oh komunikasi saya jangan seperti itu. Setidaknya menghindari gitu ya. Tapi memang tidak mungkin langsung jadi sempurna. Kita kan manusia, kadang komunikasi bisa hilap lagi, gitu kan. Tapi setidaknya meminimalisir gitu. Oke, sudah 14.35. Bu, kalau yang salah bukan saya, nggak apa-apa nggak Bu? Apa? Saya belum dapat Bu. Yang salah bukan saya Bu. Yang salah? Gak Iya. apa-apa. Oh, pernah Bu. Oke. Pas itu Bu, saya Hmm. habis sholat Jumat, Hmm. terus Kenapa? sendal saya salah sebelah Bu. Yang Hah? satu salah Sendal. salah Hmm. salah sebelah Bu. Yang satu warna biru, yang satu warna hijau. Saya ngerasa itu bukan saya yang salah, tapi orang-orang rumah saya kiranya saya ngambil Oh, sendal swallow-nya salah. jadi pas pakai Ternyata nggak nyadar. nggak ada Bu. Makanya saya bilang bukan saya yang salah Bu. Ngejelasin ke orang tua atau gimana proses Ya, komunikasinya yang mana prosesnya. nih yang di highlight? Highlight-nya pokoknya saya ketawa aja, saya kira emang saya yang salah ngambil sendal Bu. Oke. Ternyata Hmm. besoknya tetangga saya ke rumah saya ngembalikin sendal Bu. Ternyata malah tetangga saya yang salah ngambil sendal Bu. Oke. Setelah kejadian itu kan berarti menyadari harusnya kemarin saya bersikap seperti apa secara komunikasi atau harusnya ngobrolnya bagaimana ke orang tua misalnya yang salah paham. Coba apa yang diambil dari kejadian tersebut dan emosi apa yang muncul? Iya sih saya eh, untuk emosionalnya palingan saya cuma ketawa-ketawa aja Bu, karena emang saya yakin bukan saya yang ngambil Bu. Nah, yang Jadinya cuma seharusnya ya udah bagaimana? Yang seharusnya berarti ekspresi emosinya biasa aja ya, maksudnya biasa aja Bu. jadi lucu gitu ya.
jadi Nah, yang lucu. harusnya dikomunikasikan apa? Harusnya saya udah bilangin juga Bu. Eh, memang bukan saya yang ngambil, saya udah yakin itu bukan saya yang nuker sendalnya Bu, bukan saya yang salah. Jadi Oke. gitu. Berarti harus Mungkin itu dijelaskan secara detail secara detail. bahwa itu bukan, dan setelah dikembalikan dikomunikasikan kembali karena untuk menegaskan hal yang sama. Intinya komunikasi ya. Jangan cuman kalau seperti itu berarti ketawa doang ya, orang malah ngiranya Aku yang ngambil. bohong ya. Ya betul Oke, Bu. Satria. Mungkin itu Bu. Ya, Mungkin salahnya di situ. untung ketemunya sama misalnya orang tua yang tidak marah. Tapi kalau misalnya itu jadi suuzon, itu akan menimbulkan konflik. Sangkanya ngambil sendal, maling atau apa ya bahasa kasarnya. Oke, next saya mau Ilda. Yang mematikan kamera saya akan jadikan sasaran. Oke, silakan Ilda Agustina. Ilda kan benar? Iya Bu, kenapa Bu? Gimana Ini Ilda? Apa yang Ilda temukan atau ingat percakapan apa nih? boleh positif atau negatif Bu? Boleh. Apa Ilda? Nggak ada yang berkesan sih Bu sebenarnya. Apa aja pokoknya yang ditemukan yang sering diingat. Saya salah ngomong misalnya. Apa? Apa Ilda? Tadi kan udah 10 menit dikasih ya. Apa Ilda? Tapi kayak sama temen gitu atau gimana Bu? Iya, Percakapannya. iya boleh teman. Pokoknya kan antar pribadi. Ini boleh sama orang tua. Coba atau misalnya sama abang Gojek juga nggak apa-apa. Salah, salah paham. Gimana Ilda? Ini Bu paling kemarin sih Bu sama teman Hmm? eh kayak kan saya ngantuk gitu ya Bu. Hmm? Terus saya diajak ngobrol gitu Bu. Karena saya ngantuk, saya nggak begitu enggak Bu dia ngomong apa. Terus kayak dia marah gitu sama saya kayaknya Bu. Ya, dan seharusnya yang dilakukan apa? Seharusnya ngasih tahu sih Bu kalau misalnya saya ngantuk gitu. Jadi nggak fokus buat dengerin dia ngomong gitu. Mungkin solusinya itu bisa saya tunggu saya sadar, benar-benar sadar dulu Bu dari ngantuk. Oke, berarti komunikasi yang harus dibangunnya adalah minta maaf, gitu kan? Nah, Iya ini Bu. kan situasi yang samanya adalah situasi saat ngantuk dan perasaan mungkin nggak situasi nggak fokus dan lagi ngantuk. Orang ketika bercerita kita nggak apa notice dan nggak bisa menyimak, gitu ya, sehingga nantinya ada permasalahan bahwa komunikasinya nggak nyampe, komunikator ke komunikan, ada pesan, itu semua udah ada interaksi, tapi si komunikannya sebagai penerima pesan situasinya tidak mendukung, berarti komunikasinya nggak nyampe, sehingga muncul emosi. Emosinya orang yang jadi si komunikator itu merasa pesannya tidak sampai, jadi dia tersinggung gitu ya, mesti dihargai padahal ada faktor lain. Jadi yang seharusnya adalah meminta maaf ketika setelah dalam kondisi yang sudah sadar tadi. Oke, intinya saya menarasikan apa yang disampaikan oleh Ilda, tapi Ilda mungkin susah mengungkapkan, berarti ya komunikasi itu. Oke, Iya Bu. satu lagi. Mana ya yang nggak nyalain kamera? Galuh. Galuh mana Galuh? Galuh, jangan ditinggalin nih. Iya Bu. Enggak Bu, Ya, ini tadi mic-nya susah dinyalainnya. Maaf ya oke. Bu, nggak bisa on cam, lagi error Bu kameranya. Masa error? Iya Bu, ini saya Galuh soalnya apa? pakai pakai laptop. Kalau di HP nggak jelas Bu kameranya. Ya, apa Galuh percakapan yang menjadi berkesan? Jadi gini Bu,
Antar pribadi ya. Saya kan kemarin ngurus KKL, Bu. Hmm. Nah, jadi saya mau cerita nih, Bu. H-2 saya berangkat. Jadi saya sama perwakilan prodi-prodi lain itu kumpul kan sama kaprodi nih, Bu. Hmm. Nah, jadi untuk dari PE sendiri itu kan tempat wisata dan oleh-olehnya itu sebenarnya awalnya nggak bareng sama prodi lain ya, Bu. Hmm. Nah, itu udah konfirmasi itu, Bu, sama Pak Supar selaku Kaprodi PE kan. Hmm. Nah, itu sebelumnya udah disetujuin buat PE ke floating market dan apa oleh-olehnya ke Karma Kaos. Nah, sedangkan prodi-prodi lain itu wisatanya ke farmhouse sama ke Bandung Kunafe. Jadi udah bisa tuh, Bu, karena kita bisa juga karena di farmhouse itu kan sempit. Jadi ya PE nggak mau sempit-sempitan di situ. Hmm. Tapi setelah ada rapat kemarin, tiba-tiba pas supernya sendiri, Bu, yang nggak ngedukung dan malah nyuruh kita jadi pindah lagi, Bu. Nah, Ya. Nah, di situ ya saya sama teman-teman panitia terutama Ririn juga nangis tuh, Bu, di situ tuh, Bu. Gimana hari H-2-nya? Iya, karena kita harusnya yang H-2 udah siap, udah tinggal jalan, tetapi ada perubahan lagi, Bu. Tapi alhamdulillahnya dari prodi lain sih yang mengikuti, bukan kitanya yang berubah. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke, Gitu. tapi itu dari hasil itu solusinya ditemukan karena ada komunikasi kan? Betul, Bu. Coba kalau kalian menerimanya secara udah tapi di belakang behind the scene-nya menggerutu atau ngomongin tapi tidak mencoba untuk memang berat ya ketika kita kesal terus orang yang kita kesalkan itu misalnya dosen atau korprodi apalagi ya yang mungkin segan banget gitu kita emang berat tapi disinilah teman-teman mungkin belajar termasuk saya ya belajar berkomunikasi ketika kita tidak tapi asal betul dan acuannya memang sebelumnya mohon maaf Pak saya kan sudah pernah menjelaskan bahwa akan gini 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 bagaimana kalau gitu kan nah proses Ya, itu sudah dilakukan berarti kemarin menyampaikan pendapat dan diskusi sebelumnya kan seperti ini Pak gitu udah udah. dijelaskan. Dan kebetulan juga dari dosen-dosen muda juga sudah setuju, tapi tiba-tiba di hari rapat itu omongan dari Pak Ya. Suparnya berbeda, Bu. Gitu sih, Bu. Mungkin lupa ya beliau. Nah, itu Lupa ya, proses mungkin kebanyakan pikiran ya, Bu ya. Iya, Bu. proses komunikasi kembali itu fungsinya di situ. Oh Jadi iya, Bu. emosi yang tadinya bisa negatif bisa jadi positif karena melakukan refleksi yang tadi sudah tahu bahwa apa yang seharusnya terkait dengan pengirim pesan, kemudian pesannya apa, kemudian penerima pesannya itu ada komunikasi interaksi jadi. Tapi ketika di real ini udah fix yang satu, ternyata yang komunikan yang selanjutnya merasa tidak klik dengan yang sebelumnya sudah disampaikan, padahal udah deal di awal, maka fungsinya adalah rekomunikasi ya, diingatkan kembali itu melihat dari situasi yang terjadi, bagaimana keadaan di situ mungkin ada faktor lupa dan komunikasi di situlah pentingnya ya. Oke, tapi udah tahu ya solusinya berarti harus memang kuncinya adalah komunikasi. Iya, Bu. Oke, terima kasih Terima kasih, Bu. Galuh dan Ririn ya yang kemarin capek. Iya, lumayan, Bu. Sebagai panitia. Itu memang farmhouse kan sempit ya. Iya, betul, Kalau Bu. floating market itu rumah mertua saya kebetulan dekat floating market itu katanya floating market dulu bahkan tempat main layangan suami saya sebelum jadi tempat wisata. Memang Oh, luas. Oke. Waktunya 3 menit lagi ya. Semoga bisalah ini 12 atau komunikasi antar pribadi, teman-teman. Itu adalah dari yang sudah tadi diceritakan siapa? Satria ya, kemudian Ilda ya, kemudian Galuh, siapa lagi tadi? Udah ya. Di komunikasi ini tolong di-keep teman-teman yang sudah tadi dicari. Tolong juga dijadikan sebagai bahan refleksi bahwa kita
berkomunikasi itu harus juga melihat situasi, ya tadi sampaikan ya, situasi, kemudian emosi yang ada, karena komunikator, kemudian pesan dan komunikasi memang bisa terjadi dengan ada interaksi, tapi interaksinya bisa jadi negatif, positif dengan melihat faktor lain. Tadi yang disampaikan adalah lupa, kemudian tadi ada yang jadi ketawa ya, terus ngantuk gitu. Itu kan ada faktor lain di situ. Jadi proses interaksi ini juga ada melihat unsur-unsur yang lainnya, apa yang terjadi gitu ya. Tidak akan jadi sempurna ketika faktor lain pun bisa terjadi. Nah, memahami unsur-unsur ini gitu, kenapa ada pengirim pesan dan penerima itu bisa berinteraksi untuk mencapai semuanya harus sama-sama paham. Oke. Nah, memahami unsur-unsur ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, meminimalisir kesalahpahaman dalam hubungan sehari-hari. Jadi, kalau cuman diem, kayak silent treatment gitu, mana bisa orang paham. Biasanya cewek-cewek yang selalu ingin dimengerti. Yang penting lu peka dong. Nah, gitu kan, biasanya cewek-cewek ya, termasuk saya. Nah, padahal semua itu harus diutarakan, gitu kan, dengan melihat juga faktor-faktor lain. Ini kok pada matiin kamera sih, belum ditutup loh. Oke, tujuan komunikasi antar pribadi itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling memahami antar individu dengan harus tahu teknik komunikasi. Teknik. Nah, yang tadi disampaikan ada faktor internal dan ada eksternal. Internal dari sisi psikologis, persepsi, dan emosi. Ya, tadi udah dibahas sama teman-teman. Oh, ternyata ada yang lagi ngantuk, ada yang situasinya dan mungkin ada yang lagi lupa, ada yang kalau ngomong misalnya dari sisi lingkungan ya, dari eksternal, hambatan-hambatan dalam ini tuh misalnya di lingkungannya memang lagi tidak memang terbiasa dengan circle yang pada pendiam misalnya gitu ya. Atau dari sisi budaya ini adalah orang Sumatera suka bisa langsung to the point kan? Melihat sesuatu atau ngobrol itu to the point, kemudian biasa suaranya dengan nada tinggi gitu. Jadi hambatan-hambatan ini yang bikin komunikasi kadang jadi berbeda dengan perbedaan lingkungan, perbedaan budaya gitu. Kalau tadi misalnya orang pantai akan ngomongnya lebih keras juga, budaya misalnya dari suku, ras gitu ya. Kemudian dari situasi bisa jadi kalau misalnya lagi ada bencana, apa bisa kita lagi lari-larian misalnya ya, ada tsunami, nauzubillah, atau ada gempa, kita bertanya dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu, bawa apa ya kita gitu kan, ini apa ya, mikir dulu, duduk gitu, atau beres-beres dulu, boro-boro ya seperti itu. Jadi situasi juga menentukan adanya apakah komunikasi itu bisa berjalan lancar atau enggak. Pokoknya faktor ini nih, secara internal ini yang 3, secara eksternal ini semua adalah bisa menciptakan hambatan dalam komunikasi gitu. Walaupun komunikatornya ada, pesannya ada, terus komunikannya ada, nerima, tapi ada faktor-faktor ini seperti yang sudah diceritakan tadi sama Galuh sama Ilda sama Satria ya. Ada faktor-faktor ini jadi nggak tersampaikan karena terhambat gitu. Atau jadi ada miskom. Nah, langkah-langkah teknik dasar komunikasi mendengarkan aktif, bertanya, menyampaikan pesan, dan mengatasi hambatan tadi yang ada ya. Nah, terus keterampilan mendengar ini, mendengarkan yang efektif juga harus ada empati. Memahami kita tadi ya, teknik yang efektif secara komunikan itu berarti kita fokus pada pembicara gitu, tanyakan, klarifikasi, kita pura-pura mendengarkan dulu, oh iya gitu kan, tapi setelah itu aku ngantuk, boleh nggak nanti aja, misalnya gitu ya, disampaikan. Terus cara mengembangkan empati misalnya, cobalah untuk memahami perspektif orang lain, oh dia lagi curhat, hilang duit misalnya ya, kehilangan uang. Nah, kehilangan uang, dia lagi curhat, gini. Apakah kita akan tertawa? Ya, kalau misalnya udah bestie sih, iyalah ya, kita biasa menertawakan
kemalangan teman. Tapi kalau misalnya itu adalah yang mungkin udah dalam jumlah besar, jadi kita ketawa dulu, tapi habis itu kita merasakan apa yang dia rasakan. Gitu. Kita juga sebagai pendengar harus punya keterampilan untuk mendengarkan dan empati dalam komunikasi, apalagi misalnya itu berita duka gitu ya. Kemudian bahasa tubuh, apresiasi dan penyampaian nonverbal dalam komunikasi itu juga penting. Mungkin yang kita sampaikan sopan gitu kan, dengan bahasa yang halus, tapi sambil duduk tapi kakinya nggak diangkat gitu, satu kan tidak sopan gitu. Atau kita udah nunduk gitu, tapi bahasanya anjir itu kan juga nggak pas ya. Jadi silakan dengan bahasa tubuh juga ya harus ini. Nah, setelah diskusi tadi ya dari sisi 3 pendapat teman kalian tadi, maka harus diniatkan satu hal yang akan saya ubah dalam komunikasi saya adalah apa. Oke, silakan keep itu. Nah, waktunya juga udah habis, teman-teman. Silakan komunikasi dalam secara pribadi juga. Kalau saya ngobrol sama orang lain, berarti harus seperti apa? Semoga udah dapet ya hasilnya. Kesimpulannya adalah menguasai komunikasi antar pribadi adalah sebenarnya memang kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif. Karena ini adalah dasar bagaimana teman-teman nanti berinteraksi dalam organisasi, berinteraksi dalam lintas budaya juga, gitu kan. Kan ini udah dasar pribadi. Kita bisa ngomong dan ya mencoba untuk introvert. Jangan terlalu bangga kalau merasa, kalau diri kalian tuh introvert. Sekarang tuh, saya introvert. Itu kayak sebagai, apa ya, kedok supaya nggak ngapa-ngapain biasanya. Jadi jangan terlalu bangga kalau diri kalian introvert gitu. Itu adalah kunci yang kuat dan efektif. Jangan sampai orang lain salah paham, bodoh amat sama pendapat orang, nggak bisa karena kita makhluk sosial, harus ada masanya juga kita harus mendengarkan pendapat orang lain gitu. Perbaiki interaksi, ingat untuk selalu menggunakan bahasa tubuh yang positif dan berlatih agar dapat berkomunikasi dengan baik. Karena teman-teman nanti dididik juga akan jadi calon guru ya, setidaknya pas praktik, maka bahasa presentasinya juga harus diperbaiki. Yang tadi saya bilang in-nya, bahasa kasar anjir-anjirannya dikurangi, bahkan dihilangkan lebih baik ya, bahasanya yang lebih halus, sopan gitu. Oke, kalau misalnya mau protes dengan bahasa yang baik juga gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalian udah kuliah lagi ya? Iya Bu, ada kuliah lagi jam 3 pas Mata kuliah apa habis ini? manajemen ekonomi Makasih. koperasi. Oh, sama siapa? Manajemen koperasi. Pak Suparno ya? Dengan Prof. Ketut, Bu. Oh, oke, itu langsung dari Bali berarti. Oke, makasih teman-teman atas kehadiran hari ini ya. Karena sudah di-refresh tuh dari Bandung, itu harusnya sekarang lebih semangat lagi ya, jangan jadi ini. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.